Oke, halo, selamat siang rekan-rekan. Selamat hadir di Amazing Academy ya teman-teman. Oke, sebelum acara dimulai, aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktu di siang-siang hari ini, di weekend hari ini buat isi kelas atau join di kelas hari ini ya teman-teman. Oke, sebelum acara dimulai, aku mau jelasin dulu tentang rules kelas hari ini ya. Jadi nanti aku lihat ya, ini kayaknya banyak juga nih buat teman-teman yang baru hadir di situ gitu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung drop di kolom Q&A atau kolom chat ya teman-teman. Terus sebelum itu aku mau jelasin juga tentang Amazing Academy itu apa. Jadi Amazing Academy ini adalah program dari Basic Indonesia buat para kreator untuk memudahkan mereka dalam mengenalkan portofolio karya, berbagi pengalaman, dan juga membuat kelas. Gitu. Jadi kita fasilitasi dalam bentuk workshop, webinar, dan juga online course. Oh ya, ini teman-teman, sorry nih, suara aku kedengeran nggak ya? Komen di kolom chat ya teman-teman, kalau misal nanti pas di acara suara aku mungkin kurang jelas atau suara dari narasumber kita kurang jelas, bisa komen langsung di kolom chat. Oke, kemudian next lanjut karena aku lihat juga ada banyak teman-teman yang baru join di Amazing Academy, mungkin agak bingung juga nih tentang aplikasi Amazing itu apa. Jadi buat teman-teman yang masih bingung gitu ya, aplikasi Amazing ini adalah aplikasi berbasis Android atau iOS dan itu gratis ya teman-teman. Dan fungsinya sendiri untuk membuat landing page atau single website dengan fitur lengkap seperti untuk menampilkan URL sosial media, YouTube, kemudian kalau misalnya kalian sudah punya Spotify atau udah punya marketplace itu bisa banget ditampilkan di situ. Terus, nah ini kurang lebih tampilannya kayak gitu ya. Bagi teman-teman yang masih bingung cara penggunaannya gimana, nanti kalian bisa menuju di menu home ini, terus kalian scroll ke bawah, nah itu di situ ada tutorial-tutorial. Terus informasi juga, karena tadi sempat diinfokan di ini ya, guru WhatsApp gitu ya, terkait sertifikat gitu ya. Jadi khusus peserta hari ini yang pengen dapetin sertifikat, itu bisa membayar biaya administrasi sebesar 15.000. Nah dari situ kalian bakal dapat akses Amazing Premium selama 1 bulan dan juga recordnya lifetime gitu. Terus buat peserta yang mungkin nggak bisa join di awal hari ini gitu atau nggak bisa ikutan sampai akhir itu gimana, bakal dapat recordnya nggak gitu? Itu bakal dapat recordnya, namun bakal kita share kurang lebih 4-7 hari kerja, dan itu aksesnya cuma bisa diakses selama 24 jam gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang hari ini pengen dapat recordnya atau pengen lihat recordnya namun belum bisa bayar sertifikasi ini, kalian bisa stay di grup, tunggu sampai 4-7 hari, nanti di situ kita bakal share record kelas hari ini gitu. Oke, ini coba deh aku mau cek nih siapa yang udah follow Instagram narasumber kita hari ini, boleh komen di kolom chat, barangkali ada nih beberapa followersnya yang ikutan Zoom hari ini, boleh komen di kolom chat sambil nunggu kesiapan narasumber kita hari ini. Oke, Mas Wawan. Oke, Mas Wawan nih, yang lain mana nih? Coba ya. Masih jatri beliau, oke. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung komen di ini ya, kolom Q&A atau kolom chat gitu. Oke, ini kayaknya waktu juga udah makin berjalan nih, mungkin langsung dimulai aja nih. Selamat siang Mas Will. Selamat siang. Waduh. Aduh, apa kabar Mas Will? Baik. Oke, alhamdulillah. Semoga lancar ya kelas hari ini. Oh ya, Amin.
kelas dimulai, aku mau ini nih Mas, ngucapin makasih buat Mas Will yang udah meluangkan waktu buat join di Amazing Academy hari ini, spesial membahas tentang tema ilustrasi. Sama-sama Amazing sudah mempercayakan ke saya. Meskipun banyak yang jago di luar sana ya. Oke. Mas Will, mungkin ini bisa langsung dimulai aja nih Mas Will, karena udah makin berjalan nih waktunya. Silakan waktu dan Caca, persilahkan. Siap, selamat siang teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu ya. Oke, mungkin di sini nanti saya nggak lama-lama menerangkannya. Ya cukup 15 sampai 20 menit aja lah. Karena saya rasa yang basic-basic itu cuma perlu diutarakan sebentar aja. Nanti sisanya kalian belajar sendiri aja nggak apa-apa. Kalau misalnya ada yang bingung, bisalah DM saya ya. Oke, mungkin langsung saya share screen aja. Ya, jadi judulnya sih figure study. Figure study itu apa sih? Kita mempelajari tentang bagaimana menggambar sebuah karakter atau menggambar sebuah orang lah, manusia. Tapi sebelum masuk ke materi, mungkin di sini ada yang bukan follower saya. Ini saya mau memperkenalkan diri. Halo semuanya, selamat siang. Nama saya Wildan atau biasa dipanggil sama teman-teman itu si Will. Sebenarnya si Will ini ada ceritanya. Dulu sebelum saya menggambar, itu punya kepikiran bikin komik. Bikin komik itu bingung mau dikasih nama siapa. Dulu waktu masih booming-boomingnya komik apa si Juki, terus habis gitu Tai Lalat, si Nopal dan lain-lain. Nah, kebanyakan kan komik-komik itu ada sinya ya, terus bingung. Daripada susah-susah, nama saya Wildan, bisa kasih nama si Will aja. Oke lah, itu cuma perkenalan ya. Saya ilustrator dan graphic designer asli Malang. Saya lebih sering menggambar ilustrasi olahraga, di mana memang ilustrasi olahraga fokusnya di figur gitu ya. Olahragawannya atau atletnya. Jadi mungkin nanti akan sedikit saya share tips-tips saya dalam menggambar figur. Oke, langsung aja masuk ke materi. Bentar. Pilek ya. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Pertama, proporsi dan gestur. Serta nanti bonus-bonusnya itu adalah set your path in illustration career. Itu nanti bagaimana cara menentukan niche, terus mencari market yang tepat buat kalian. Gitu-gitulah. Nah, kenapa yang saya bahas dalam figure drawing atau figure study ini adalah proportion dan gestur? Karena menurut saya pribadi, proporsi dan gestur itu penting. Biar apa? Biar ketika kita menggambar sebuah karakter, itu karakternya enak buat dilihat. Enak buat dilihat dalam artian nggak ini ya. Kalau kasarnya nggak cacat lah, entah panjang tangannya atau lebih panjang kakinya, besar kepalanya. Meskipun dalam kasus lain di ilustrasi atau kartun atau komik yang yang karikatural itu biasanya memang besar kepalanya atau tangannya yang besar atau apa itu nanti beda case ya. Yang kita pelajarin adalah bagaimana kita menggambar proporsi manusia secara baik. Saya nggak ngomong benar ya, karena yang saya ajarkan ini belum tentu benar, tapi baik. Dalam artian baik itu tadi, enak dilihat, luwes, nggak kaku kayak robot. Intinya kayak gitu. Nah, di figure study ini, seperti yang saya bilang di awal, good proportion sama good gesture itu penting karena apa ya itu tadi, biar nggak kaku gambarnya, biar nggak fals lah, kalau di musik apa ya, fals kali ya lebih tepatnya. Biar nggak fals, biar nggak meletot KB kalau kata orang Jawa. Proporsi itu apa sih? Proporsi itu, kalau ini bahasa Inggrisnya adalah proportion refers to dimension of a composition and relationship between height, width, and depth. Jadi komposisi itu mengacu kepada dua hal, yaitu dimensi dan komposisi. Dimensi apa? Dimensi dari manusia. Nah, proportion ini nggak hanya berlaku di manusia sebenarnya, bisa di hewan, bisa di mungkin rumah atau apalah, pokoknya yang mempunyai apa istilahnya bentuk dan ruang.
Nah, komposisi apa? Komposisi ini kayak kita kan sebagai manusia terdiri dari banyak kalau misalnya di dalam mau digambarkan ke dalam apa namanya ilustrasi atau gambar, manusia itu tersusun dari banyak bidang. Dalam artian ada lingkaran, ada persegi. Nah, itu nanti masukkan komposisi. Nah, persegi ini apa? Misalnya tangan, terus lingkaran kepala dan lain-lain itu dijadikan dalam satu apa ya wujud manusia itu tadi. Nah, di situ ada hubungannya antara tinggi, lebar, dan kedalaman. Nah, tinggi lebar itu apa ya? Kayak misalnya badan ini lebih pendek mungkin daripada kaki, kepala lebih kecil daripada badan. Nah, itu diatur agar karakter yang kita buat itu seimbang. Dalam artian seimbang, enak tadi dilihat. Enak dilihat, luas. Nah, ini saya membuat gambaran secara kasar ya, proporsi manusia. Nah, bukan gampangannya. Ini yang saya pelajari. Jadi satu tubuh manusia itu kalau digambarkan secara kasar tersusun dari 8 susun kepala atau 7 susun, 7 sampai 8 susun kepala. Dalam artian dari atas sampai bawah itu kita kalau disusun itu ada 7 sampai 8 kepala. Bagiannya apa saja? Nah, dari bar 1 sampai 2 dalam artian di kolom ini ya, kolom 1 sampai 2 itu kepala sampai dagu. Itu apa namanya? Batasnya. Terus yang kedua sampai seterusnya itu seperti yang sudah saya tampilkan di sini. Nanti mungkin kalau kurang jelas bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Ini kenapa saya mencontohkannya man dan child? Karena kurang lebih untuk women itu juga sama 7 sampai 8, tapi ukuran kepalanya lebih kecil. Intinya patokannya di kepala. Jadi kepala dari atas sampai bawah itu patokannya di 8 bar kepala. Nah, dari 8 bar kepala itu bisa kita lihat di sini misal kepala satu kepala gitu. Ya kepala satu kepala sih. Berarti bagian kepala itu ukurannya satu kepala. Nah, untuk kita geser ke badan. Geser ke badan ini di badan ini kalau misalnya disusun itu terdiri dari 2 kepala, 2 sampai 2,5, 2 sampai 2,5 kepala. Sisanya ke bawah itu 4 sampai 4,5 kepala. Jadi meskipun apa namanya ya, jumlahnya nggak sama, tapi ketika itu dijadikan satu menjadi imbang, jadi bagus, jadi bukan bagus apa ya, jadi oke lah istilahnya. Nah makanya itu ini termasuk dalam kategori mungkin kalau di dunia seni atau apapun sih sebenarnya bukan cuma seni aja, itu ada dua jenis keseimbangan. Namanya keseimbangan simetri dan asimetri. Nah ini termasuk ke dalam keseimbangan asimetri. Nah, itu untuk yang anak kecil pun sama seperti itu. Cuma ini saya mencontohkannya mungkin lebih kayak ke orang cebol ya. Jadi karena saya sendiri jarang banget, hampir tidak pernah menggambar anak kecil, jadi mungkin ini sebagai gambaran aja. Itu. Oke, next. Ya apa sih next? Oke. Selanjutnya gesture. Gesture ini apa? Gampangannya gesture itu action. Action pose dalam sebuah karakter. Kenapa harus ada gesture? Biar kita tahu, misalnya kita bisa menyampaikan karakter kita lagi ngapain di gambar kita. Gitu. Jadi orang nggak menebak-nebak. Jadi ketika sudah kelihatan gesturnya, orang udah langsung tahu, oh ini nendang bola, oh ini nangkep bola, oh ini lagi nendang masa lalunya gitu. Nggak tahu. Pokoknya kita tahu apa yang sedang dilakukan si karakter ini. Gestur itu menunjukkan pose, menunjukkan aktivitas apa yang sedang dilakukan sama karakter yang kita buat. Nah, ini contoh-contoh gesture dalam kasus ini yang saya tandai biru itu adalah action line. Action line itu apa? Action line itu kalau menurut definisi saya pribadi, action line itu untuk mempermudah kita agar menciptakan satu apa ya arah. Aduh, aku susah ngomongnya. Satu arah gerakan dari karakter kita. Gitu. Jadi, misal kita lihat garisnya melengkung ke sini, berarti badannya agak luas. Jadi intinya gesture line, action line ini
membantu kita untuk meluaskan karakter kita. Ya, meluaskan karakter kita. Nah, ini sebagai contoh karakter yang sudah, bukan karakter, maksudnya latihan gesture yang sudah saya contohkan dan saya lakukan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi setiap pose itu memiliki action line yang berbeda-beda pasti, dan tidak bisa didebat gitu. Maksudnya arahnya, lengkuknya, habis gitu miringnya itu pasti beda-beda dari satu pose ke pose yang lain. Nah, kenapa ada foto 3 mbak-mbak cewek ini? Nah, di foto ini saya ingin mencontohkan bahwa ini apa ya? Ritual yang saya lakukan ketika saya belajar gesture, yaitu saya ambil aja foto di Google, itu pasti banyak apa namanya kayak pose dan lain-lain, itu saya download, habis gitu saya analisis, saya apa ya, observasi. Ini gesturnya gimana sih, arah actionnya, action line-nya gimana gitu. Nah, cara menentukan action line itu gimana, Mas Will? Misalnya ada yang tanya gitu ya. Kalau saya biasanya saya menarik garis dari kepala sampai ke kaki atau titik paling bawah dari orang tersebut. Nah, misal nih, saya kasih contoh mbak-mbak yang sini, mbak-mbak yang sebelah, yang lagi apa itu lompat. Nah, action line-nya seperti ini kira-kira. Jadi dari kepala sampai ke lututnya. Jadi action line-nya seperti itu. Pun yang tengah bentuknya juga seperti itu. Nah, untuk menentukan action line ini juga perlu apa ya? Ya latihan sama ini sih, peka. Nah, semakin banyak kalian latihan nanti bakal semakin peka. Oh, ini excellent-nya. Nah, nanti setelah misalnya kalian udah jago dan nggak pakai excellent pun bisa gitu, udah ada dalam bayangan. Nah, setelah menentukan arah action line-nya, ini untuk latihan ya, untuk latihan ya. Setelah menentukan arah action line-nya, yang perlu ditentukan itu garis vertikal yang ada di tubuh kita atau di tubuh manusia, yaitu pundak sama hips. Hips itu apa ya? Pinggul. Pundak sama pinggul. Ini untuk menandakan arah gerakan badan atau arah lengkukan badannya. Setelah menentukan apa namanya garis pundak sama pinggul, nah biasanya langsung saya ini apa namanya sketsa untuk rangkanya atau istilahnya sketsa kasarnya dari bentuk tubuh manusia itu tadi. Nah, nanti kalau dihapus fotonya itu bisa lebih luas. Nah, dari sini nanti bisa kalian kreasikan, misal mau pakai kostum apa atau apa, nanti dari sini bisa lah, dalam artian untuk latihan ya, untuk latihan pose. Nah, ini bisa di rendering lagi, mungkin lebih diperjelas mukanya, lebih di apa namanya perjelas fashionnya gitu. Nah, ini yang terakhir, mungkin yang mau tanya-tanya nanti mungkin setelah ini ya, biar enak, biar selesai semua dulu saya presentasi baru nanti tanya-tanya. How to get into illustration creative industry. Bagaimana caranya masuk ke dunia industri kreatif ilustrasi? Sebenarnya banyak banget caranya untuk masuk ke industrinya ya. Cuma sebelum masuk ke industri, yang perlu kalian lakukan adalah banyak-banyak latihan atau praktis. Karena ada yang bilang practice make perfect gitu kan. Padahal sebenarnya practice itu make an improvement. Jadi selama kalian sering berlatih, semakin sering kalian berlatih itu bakal semakin berkembang. Contoh saya sendiri, kalau misalnya saya lihat gambar saya tahun 2013, di mana saya pertama kali belajar gambar itu tahun 2000, ya 12 awal lah, tahun 2012 awal saya baru belajar gambar. Ketika saya melihat lagi gambar saya yang itu, saya udah ngerasakan banyak banget perkembangan yang ada di gambar saya gitu. Jadi intinya praktis, jangan lupa, dalam artian, dan praktis ini nggak harus diupload ke Instagram. Boleh kalian upload di Instagram untuk caper-caper mungkin ke calon klien atau ke kalayak mungkin biar dapat endosan dan lain-lain mungkin ya, itu juga boleh. Yang kedua, know your niche. Niche itu apa sih? Niche adalah target pasar yang sangat spesifik. Yang spesifik dalam artian spesifik apa gitu. Nah, contohnya kayak saya. Saya ini adalah ilustrator olahraga. Kalau gambar misalnya ilustrator, sebenarnya saya gambar apa aja bisa. Cuma niche saya di olahraga gitu kan. Nah, gimana caranya cari niche itu, Mas gitu. Nah, caranya cari niche adalah kalau trik dari saya, tips dari saya,
cari apa yang paling kalian sukai. Karena kalau kalian udah menyukai satu hal itu pasti lebih enak buat mempelajarinya, buat cari tahu lebih banyak tentang marketnya seperti apa yang diinginkan pasar. Jadi kalian bisa lebih menyesuaikan gitu loh, lebih enak menyesuaikannya daripada kalian harus memaksa. Misal nih ada ilustrator yang gambarnya dark gitu ya, karena dark illustration, terus tiba-tiba kayaknya children book illustration menarik nih, terus dia mencoba untuk children book illustration kan nggak suka gitu kan, akhirnya kalau menurut saya nggak enak untuk nguliknya gitu loh, jadi kayak nanti kayak ada males-malesnya kayak gitu. Know your niche, grab a market. Nah, ketika kalian udah tahu niche kalian untuk narik pasar, untuk narik klien, itu lebih mudah. Dalam artian lebih mudah kalian tahu siapa yang kalian tuju, siapa yang kalian tembak, siapa yang ingin kalian suguhkan ilustrasi kalian. Misal children book illustration gitu ya. Kalian ingin nyodorin ke publisher itu gampang. Kalian udah punya portofolio nih, kalian udah punya misal kalian udah punya pengetahuan yang lebih tentang children book illustration, itu nilai plus ketika diajak ngobrol sama kliennya, nyambung dan lain-lain, kemungkinan besar untuk deal-nya mungkin lebih tinggi daripada kalian yang nggak into children book illustration itu tadi. Nah, ketika udah dapat klien, udah dapat job, ya enjoy revisi. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, silakan. Saya kembalikan lagi ke Mbak Caca. Oke, terima kasih Mas Bill buat penjelasannya hari ini. Oke, masuk ke sesi Q&A. Teman-teman silakan kalau mau ada yang ditanyakan tentang materi kelas hari ini. Oke, sebelum itu aku mau bacain dulu nih Mas. Ada satu pertanyaan dari Kak Manda. Ini Mas Billy, ini kan tentang olahraga ya. Apa udah ada kontrak atau proyek itu sama klub atau semacamnya nih Mas? Jawabannya agak sungkan jawabnya, cuma ya nggak apa-apa karena ini kelas ya. Alhamdulillah sudah dapat, dan itu di tahun pertama saya terjun ke ilustrasi olahraga itu dapat langsung dari klub sepak bola dan media beberapa, dan untuk kontrak yang terakhir itu kemarin sama klub Indonesia. Itu sih Mbak Manda, sudah ada beberapa klub. Oke, yang terima pernah kasih saya buat penjelasannya. Terus lanjut lagi, ada pertanyaan dari Mas Jiso. Kira-kira untuk waktu nih butuh berapa jam dalam sehari buat belajar nih, Mas? Sebenarnya apa ya, ilustrasi ini kayak orang nge-gym. Semakin sering kalian latihan akan semakin jago, istilahnya semakin gampang terbentuknya. Jadi untuk latihan jangan terlalu dipaksakan yang terlalu lama, mungkin karena ya aku suka banget gambar, suka banget ilustrasi, akhirnya habis 5 jam buat ngulik, habis 6 jam bahkan siang sampai sore gambar terus. Jangan seperti itu, karena nanti akan ada timbul bosen dan akhirnya art block gitu loh. Nah, untuk waktu yang ideal, kalau saya biasanya saya samain kayak orang nge-gym. Jadi 1-2 jam itu cukup lah. Setelah itu ya entah nge-game, entah ngerjain proyekan lagi, entah kembali bekerja. Biasanya saya latihan itu enggak misalnya pagi saya khususin buat latihan, itu enggak sih. Jadi kayak kalau memang ada waktu luang, saya ambil iPad, terus habis itu oret-oret, coba-coba ulik-ulik mungkin warna atau pose-pose yang mungkin lebih dinamis dan lain-lain seperti itu. Jadi 1-2 jam itu saya rasa sangat cukup, tapi dengan catatan harus konsisten. Nggak bisa misalnya kalian hari ini nih latihan, terus besok mogok latihan, dalam latihan nggak latihan dulu gitu. Itu jangan, karena itu akan memperlambat proses kalian gitu. Semakin lama, semakin kalian menunda-nunda latihan, semakin semakin sulit untuk berkembang. Bukan semakin sulit, semakin lama untuk berkembang. Nah, tinggal ke kaliannya aja mau cepat berkembang atau santai nih gitu.
Kalau saya sih setiap hari. Kalau bisa setiap hari coba oret-oret apapun itu, apapun yang ada di pikiran kalian. Itu. Terima kasih Mas Will buat penjelasannya. Kemudian ini lanjut ada dari kolom chat nih dari Mas Rafli. Dari Mas Rafli. Selamat siang Mas Will. Terkadang belajar proporsi itu caranya beda-beda. Gimana nih Mas cara menyiasatinya? Cara menyiasatinya kalau saya sih cari yang paling aman, bukan aman ya, cari yang paling nyaman dengan kamu aja. Maksudnya ada beberapa mungkin kelas ilustrasi atau kelas proporsi, kelas anatomi yang banyak banget teorinya, yang belibet dan lain-lain. Menurut saya tapi kalau kalian nyaman dengan itu atau kalau kamu dengan nyaman dengan itu gak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian nggak nyaman, cari yang paling nyaman. Kayak saya biasanya baca-baca tentang anatomi, tentang proporsi, itu habis gitu saya simpulkan sendiri, oh ternyata caranya gini. Jadi saya cari sendiri cara gampangnya lah, biar saya lebih gampang untuk belajarnya. Intinya kayak gitu. Intinya kayak ya wis lah lakum dinukum waliyadin gitu aja. Terima kasih Mas buat jawabannya. Semoga menjawab ya teman-teman. Jadi lumayan banyak nih ya pertanyaannya di kolom Q&A. Ini nggak tanya, ini kayak ngetes saya. Ini kayaknya ada yang tetangganya Mas Will nih. Oke, coba ini aku random aja. Ini Mas Will kalau mau jawab pertanyaan yang kayak yang menarik boleh banget nih langsung dijawab. Coba Mbak Caca pilihin aja deh, nanti saya. Oke, siap. Oke, ini dari Mas Juan Daru nih. Siang izin bertanya, untuk teknologi AI itu gimana Mas menanggapinya? Apakah bisa membantu ilustrator atau graphic design? Terima kasih sudah bertanya Mas Juan Daru. Tanggapan saya tentang AI ya. AI menurut saya ada pro dan kontranya. Karena apa? Karena satu sisi AI itu sangat banget membantu. Asalkan ketika kita menggunakan AI itu digunakan dengan tepat. Misal kita ingin memberikan gambar atau mencari gambaran tentang ilustrasi kita gitu, atau ingin mencari referensi yang mungkin nggak ada di internet, itu biasanya saya pakai AI. Nah, AI-nya banyak kan, AI yang gratis gitu. Dan menurut saya AI kan istilah AI tidak pernah sempurna ya. Sesempurna-sempurnanya AI itu biasanya balik lagi sih penulis prompt-nya. Biasanya penulis prompt-nya jago atau memang penulis itu nanti hasil AI-nya bakal bagus. Nah, kalau saya tidak pernah menggunakan AI untuk hasil jadi. Biasanya AI ini untuk cari-cari referensi thumbnail aja. Nah, apa itu thumbnail? Nah, kalian mungkin nanti bisa ikut ke masterclass dari saya. Nanti saya akan bahas bagaimana caranya bikin thumbnail untuk satu ilustrasi, menuangkan ide dalam thumbnail. Nah, biasanya gitu. AI itu untuk saya cari thumbnail. Istilahnya paling gampang cara paling gampang menurut saya untuk cari thumbnail untuk satu ilustrasi kita gitu. Oke, terima kasih Mas Bill. Semoga menjawab ya Mas Juan Daru tentang pertanyaannya tentang. Nah, ini aku move di kolom chat nih, ada yang nanya dari Mas Ibrahim nih. Izin nanya Mas Bill, gimana caranya biar istiqomah dengan style sendiri Mas? Soalnya kadang ngelihat style orang lain itu kok ngelihat lebih bagus dari style kita. Menarik ini, menarik. Karena menurut saya style itu hal yang paling susah kita cari dalam sebuah ilustrasi. Saya sendiri menemukan style saya yang sekarang itu 4 tahun pencariannya. Kalau dihitung itu 4 tahun. Dari tahun 2015 dan baru bisa konsisten di style ini itu 2019. Dari mulai 2019 sampai sekarang style istilahnya konsisten istiqomah di style ini. Nah, caranya gimana istiqomah di style ini? Kita pede aja sama style kita. Dan saya pun sampai detik ini itu juga masih sering merasa bahwa style orang lain itu bagus gitu. Wah, kayaknya stylenya ini lebih asik nih, stylenya ini lebih asik nih.
begitu. Tinggal menyesuaikan aja kemampuan kalian. Kalian memang mau belajar, emang mau dipelajarin enggak style itu. Kalau memang mau dipelajarin, silakan dipelajarin. Saya sendiri pun banyak style yang saya pelajarin akhirnya sampai ke style yang saya sekarang ini. Jadi saya nggak hanya mempelajarin dari satu ilustrator doang. Banyak ilustrator yang saya pelajarin stylenya sampai ya saya combine akhirnya sampai di titik style yang sekarang ini. Kalau dibilang style saya bagus, menurut saya nggak bagus tapi punya ciri khas, itu aja sih. Terima kasih Mas Ilham sudah bertanya. Oke, terima kasih Mas buat penjelasannya. Terus ini nyambung nih ya pertanyaannya dari Anonymous. Aku nyari di kolom Q&A. Halo Kak, Kak Siwil kan niche-nya olahraga nih. Mungkin boleh di-share pengalamannya mulai dari dapat project sampai akhirnya fokus ke olahraga. Waduh, panjang ini ceritanya sebenarnya. Oke. Gimana saya menemukan niche olahraga saya? Sebenarnya yang menyarankan niche olahraga itu bukan, yang menemukan niche biar saya ke niche olahraga itu bukan bukan saya sendiri, melainkan teman saya. Saya dulu sempat kerja jadi video editor di Jakarta. Suatu saat saya ngopi sama teman saya karena sebelum saya terjun di ilustrasi olahraga, saya kan ngomik. Nah, ngomik itu udah nggak rame lagi. Nah, ngomik itu akun saya yang sekarang itu yang 9.000 followers. Dulunya akun komik, akhirnya saya ganti kan, akun ilustrasi biasa, ilustrasi olahraga. Nah, saya ngomik tuh saya istilahnya sambat Pak ya, kalau kata orang Jawa itu sambat. Sambat ke teman saya, kayaknya aku bakal berhenti gambar deh, karena aku udah nggak ngerti lagi, mesti nggak ada yang tak cari. Di Instagram juga sepi, nggak ada yang relate sama komik yang tak buat. Terus habis gitu, apalagi kayak istilahnya nggak ada gairah buat gambar gitu loh. Akhirnya teman saya tuh bilang kayak, ya istilahnya kalau kasarnya orang Jawa itu digoblok-goblokin lah sama teman. Lapo kon ngapain berhenti gambar ini? Terus ditanyain, segini aja kalau kamu suka apa? Ya saya kan bingung, maksudnya suka ya banyak gitu, suka makan, terus habis gitu tidur juga suka tidur gitu. Terus akhirnya ya saya jawab, ya sepak bola gitu. Satu-satunya hal yang mungkin saya suka dari kecil itu adalah sepak bola. Dari kelas 4 SD sampai sekarang itu yang saya suka sepak bola. Nah, di situ teman saya langsung bilang kayak, ya udah apa namanya, gambar aja pemain bola dari A sampai Z sampai kamu mati itu nggak bakal habis. Nah, itu kayaknya menarik nih dicoba nih gitu kan. Akhirnya saya coba-coba bikin ilustrasi sepak bola, ilustrasi. Nah, biasanya kan sepak bola kan event gitu ya. Maksudnya kejadian tentang liga atau pertandingan hari itu. Nah, saya coba aja gambar-gambar, akhirnya digait sama satu komunitas dan saya juga baru tahu bahwa ada komunitasnya gitu. Nama komunitasnya Indonesian Football Artist. Jadi memang isinya adalah komunitas yang ilustrator sepak bola semua, hampir rata-rata. Tapi nggak cuma ilustrator, ada juga yang desain jersey, ada yang mungkin logo, motion graphic, animasi, itu banyak. Jadi intinya Indonesian Football Artist itu nggak cuma gambar, tapi kebanyakan ilustrator yang kerja di dunia ilustrasi sepak bola khususnya, olahraga khususnya di sepak bola ya. Itu nah akhirnya singkat cerita join di situ. Kalau nggak salah ingat dulu itu IFA sempat nggak dulu sih sampai sekarang mungkin di sini dari salah satu peserta ada yang anak IFA mungkin ya kalau misalnya saya salah mohon dikoreksi. Dulu IFA atau Indonesian Football Artist itu kerjasama sama Manchester City Indonesia untuk bikin komik. Nah dari situ akhirnya saya join meskipun waktu tim saya itu nggak dipakai project. Nah, yang dipakai projectnya yang kemarin baru rilis di Manchester City Indonesia itu komiknya bisa kalian cek di website mungkin ya di websitenya Manchester City Indonesia itu komiknya udah rilis. Nah, awalnya dari situ, akhirnya dari situ sebenarnya nggak langsung ke olahraga ya. Pertama olahraga cuma bikin komik itu aja. Itu pun saya cuma jadi background artis sama apa ya scriptwriter kalau nggak salah. Nah dari situ akhirnya
banyak nih. Dan kalau anak komunitas itu kan biasanya kayak lempar-lemparan project nih, kayak misalnya kalau emang overload atau apa, projectnya dilempar ke teman-teman yang memang punya kapabilitas untuk mengerjakan. Awalnya nggak langsung olahraga. Awalnya setelah dapat Manchester City itu ditawarin sama teman satu komunitas IVA itu untuk ngerjakan ilustrasinya PUBG. Nah, dari PUBG, PUBG Mobile, habis itu, nah yang ini PSG itu juga mungkin kontak saya dilempar di salah satu agensi yang handle klub PSG itu tadi. Dan sampai terakhir pegang klub bola ya musim kemarin. Sampai musim kemarin itu pegang apa Borneo FC. Borneo FC karena ada orang dalam sih. Tapi selama kalian punya orang dalam pun nggak masalah sebenarnya. Selama kalian punya ini ya, punya kapabilitas untuk mengerjakan. Biasanya kan ada yang orang dalam ya, syukur-syukur orang dalam dia nggak punya kapabilitas untuk mengerjakan ya sama aja gitu. Tapi kalau misalnya kalian punya orang dalam, ya menurutku orang dalam itu privilege gitu. Dan nggak semua orang punya privilege itu. Nah gimana caranya mencari orang dalam, Mas? Sebenarnya orang dalam itu bisa dicari. Banyakin aja kenalan. Nanti pasti kayak kenalanmu kayak nyambung gitu sih. Intinya seperti itu ceritanya, nggak usah panjang-panjang. Nanti bosen teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Lanjut, Oke, Mbak terima Caca. kasih Mas Will buat penjelasannya. Oke, sebelum itu aku mau jelasin dulu tentang next class Mas Will. Jadi nanti buat teman-teman yang mungkin hari ini pertanyaannya nggak bisa kejawab, mohon maaf sekali karena waktu kita terbatas ya untuk hari ini gitu ya. Nah, oleh karena itu aku mau infoin nanti di sebentar di tanggal yang akan datang bakal ada kelasnya Mas Will lagi. Nah, oke, ini udah kelihatan semoga ya. Oke. Nah, jadi nanti di tanggal 28 Juli bakal ada kelasnya Mas Will lagi yang bakal membahas tentang ini deh, teman-teman. Terus apa aja sih yang bakal dipelajari? Nah, ini kalian bisa lihat untuk poin pembelajarannya bakal dibahas. Untuk harganya sendiri ya teman-teman. Jadi untuk kelas yang lanjutannya Mas Will karena materinya ini mendetail, jadi teman-teman bisa daftar dengan membayar 100.000. Nah, ini untuk harga awalnya itu 300.000 ya teman-teman. Nah, itu udah dapat potongan diskon 66%, jadi 100.000 aja. Terus kemudian aku juga mau bagi tips buat teman-teman kalau misal pengen dapetin harga yang lebih kurang ini gitu ya. Jadi kalian jangan lupa share keseruan webinar hari ini, tag Instagram Pak Wildan atau @samsiwil, terus kemudian tag juga Instagram Menzing, share keseruan ini di Instastory kalian. Nanti dari situ kalian bakal di DM sama admin Instagram kami untuk dapetin kode spesial untuk klaim harga promo. Dan itu khusus untuk transaksi hari ini juga ya teman-teman. Jadi jangan sampai lewatkan kesempatannya buat join di next kelasnya Mas Will. Oke, dari Mas Will mungkin ada yang mau disampaikan nih. Nanti di next class-nya bakal bahas apa aja gitu. Silahkan Mas Will. Terima kasih Mbak Caca. Untuk next class di master class saya akan mencoba ya sharing tentang bagaimana sih cara membuat karya dari nol sampai dipublikasi. Dalam artian dipublikasi itu bisa ke klien, bisa ke Instagram, bisa menjadi personal portfolio. Nah, di situ nanti akan saya bahas secara tuntas dari nol, benar-benar gimana caranya cari ide, gimana caranya ngulik komposisi dan lain-lain gitu. Dan ya sampai dari warna coloring dan lain-lain itu seperti itu. Ini akan saya ulik gimana cara saya nge-breakdown mencari ide untuk sebuah gambar, sebuah ilustrasi. Terima kasih teman-teman, jangan lupa join di kelas saya berikutnya ya. Oke, terima kasih Mas Will buat penjelasannya. Nanti jangan lupa share keseruan webinar hari ini di Instastory kalian. Jangan lupa di tag Samsiwil dan juga Messing ID gitu ya. Bagi yang belum follow, jangan lupa follow Instagramnya ya. Nah ini nama akun Instagramnya bisa kalian follow. Bagi kalian yang pengen cari referensi ilustrasi tentang sepak bola, kalian bisa follow Instagramnya Kak Biru. Oke, ini aku ambil 3 pertanyaan lagi sebelum kita akhiri sesi kelas hari ini ya. Siap, yang gampang-gampang aja Mbak. Jangan yang sulit-sulit. Oke,
Ini pertanyaan dari Kak Mutia nih. Kakak izin bertanya nih, Kak, bagaimana tentang hak cipta dengan klien? Kalau gambar kita misal digunakan untuk brand maskot atau yang lain. Maksudnya hak cipta gimana nih? Adalah Oke, sebentar. Maksudnya hak cipta ini gimana nih Kak Mutia? pertanyaannya di komentar apa di ini, Mbak? Di Di Q&A. Mutia. Oh ini. Hak cipta dengan klien kalau gambar kita misal digunakan untuk brand maskot atau yang lain. Sebenarnya hak cipta. Kalau saya sih selalu komunikasi dengan klien. Ini nih, misal ada klien yang kan klien istilahnya ke kita itu pakai jasa kita untuk membuat sesuatu ya, entah itu maskot, entah itu poster dan lain-lain. Kalau saya selalu saya serahkan penuh lah hak ciptanya. Mungkin menurut banyak ilustrator itu eman ya, kayak sebenarnya hak cipta itu bisa diduitin. Nah, menurut saya ya udahlah nggak apa-apa biar itu sepenuhnya punya klien. Tapi kalau misalnya kita mau memasukkan itu ke portofolio atau mau ngepost di Instagram pribadi, ada baiknya kita minta izin dulu ke klien karena intinya kayak klien udah bayar kita nih buat ngerjain permasalahannya apa itu kayak misal poster atau maskot dan lain-lain. Nah kalau misalnya kita mau post ya tinggal izin aja. Biasanya yang saya lakukan adalah izin ini bisa nggak saya upload ke online portofolio saya gitu. Kalau misalnya dibolehin ya dibolehin dan saya upload kayak contohnya beberapa yang ada di Instagram saya. Yang nggak dibolehin juga banyak karena ya balik lagi saya menghargai itu karena mungkin si klien pengen itu eksklusif buat dia sendiri gitu atau mungkin nggak pengen digembor-gemborkan mungkin seperti itu sih. Kalau saya untuk hak cipta nggak pernah bodo amat ya dalam artian kalau itu ke klien dalam artian klien mau buat apa aja los karena ya udahlah itu haknya klien gitu loh. Tapi kalau misalnya ternyata ada yang mencuri dalam artian mencuri itu bukan klien, misalnya saya post hasil karya klien saya terus habis itu dicuri, mungkin dicetak kaos dan diperjualbelikan, mungkin itu yang akan jadi masalah ya dan itu bakal saya sikat sih. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Smil buat penjelasannya. Semoga menjawab ya Mbak Maria dan juga teman-teman. Oke, terus ini dua pertanyaan tadi mungkin ya. Oke, dari Mas Wawan nih. Mas, aku masih nggak paham soal marketing nih. Ada orang yang gambarnya biasa tapi laku dengan harga tinggi. Sedangkan kita all in belajar ini itu tapi nggak ada yang melirik. Adakah saran nih? Itu tadi, itu dia. Kadang saya juga berpikiran seperti itu. Kalau lihat gambarnya tai lalat kurang jelek apa coba? Tapi dia tahu marketnya siapa, dia punya market, dia punya pasar, dia tahu siapa yang harus dia tuju. Ya, that's it. Akhirnya klien berani bayar mahal gitu loh. Selain tai lalat punya nama, dan secara pribadi pun saya juga kenal kreatornya tai lalat. Di balik itu semua, tai lalat itu memang orangnya pekerja keras dalam artian dia itu memang kayak ya wis tekun dalam artian tekun rajin upload habis itu nggak mau nunda-nunda upload kalau yang saya lihat ya yang saya kenal dulu itu seperti itu sampai akhirnya di titik seperti ini. Kalau misalnya Mas Wawan punya perasaan yang seperti itu sama saya juga punya jadi kayak wah kayaknya emang kayak gambarnya menarik gambarku daripada gambarnya yang di deal sama klien atau mungkin ikut lomba gitu ya kayaknya lebih menarik gambarku sih daripada gambarnya orang yang menang gitu. Nah, balik lagi ke selera. Dalam artian setiap klien atau setiap orang itu punya seleranya masing-masing. Gimana caranya kita tahu seleranya orang-orang? Ya dengan ini aja, perhatikan marketnya kalian. Misalnya kayak aku nih, menurutku gambarku ini cocok ke klien yang seperti apa gitu. Nah itu saya ulik, aku ulik banget dalam artian kira-kira kemana nih, kira-kira kemana. Jadi ketika kita menembakkan proposal kita itu tepat sasaran gitu. Kayak ya, contoh kasus yang sedang saya kerjakan saat ini itu ada beberapa klien yang memang fit in sama gambar saya dan nggak semua proposal yang saya tembak itu fit in sama gambar saya. Jadi ke filter sendiri akhirnya. Jadi lama-lama ke filter siapa yang fit in, siapa yang enggak. Gitu. Jadi ya proses sih Mas Wawan untuk merasakan hal itu. Jadi
istilahnya rajin posting, rajin gambar, rajin ulik, rajin belajar, dalam artian istilahnya jangan make gambar tok terus berharap dapat uang. Enggak, sebenarnya enggak kayak gitu ya sistem kerja di dunia ilustrasi. Jadi banyak yang harus kita pelajari, mulai dari gimana caranya ngobrol ke klien, dan itu juga penting. Itu sih mungkin salah satu kuncinya di ngobrolnya ya. Bisa jadi mungkin klien awalnya nggak fit in sama gambar kita atau ilustrasi kita, tapi dengan cara komunikasi kita, dengan cara ngobrol kita, bisa jadi akhirnya mencoba gitu loh. Nah, seperti itu Mas Wawan, mencoba memakai kita. Seperti itu sih. Terima kasih Mas Gil buat penjelasannya. Semoga menjawab ya Mas Wawan. Oh ya nih Mas, aku mau nanya. Jadi kan nanti di tanggal 28 Juli itu bakal ada kelas lagi nih. Nah itu ada beberapa peserta yang nggak bisa join hari ini, terus dia nanya soal tools-nya gitu. Nah itu kira-kira tools yang dipakai adakah spesifikasi atau bebas pakai tools apa aja? Boleh buat join di tanggal 28 nih. Untuk tools tanggal 28, saya sangat membebaskan kalian pakai tools apapun. Dalam artian yang punya iPad boleh pakai iPad, yang nggak punya bisa pakai laptop, atau mungkin yang nggak punya laptop bisa pakai HP sekalipun bisa. Dalam artian saya sendiri juga bukan orang yang rewel soal tools atau aplikasi ya. Jadi saya sampai detik ini itu sudah mencoba banyak aplikasi gitu. Jadi kayak ya udah, kalau misalnya istilahnya tools itu cuma alat gitu. Yang penting itu siapa yang mengendalikan tools itu. Oke, terima Bebas. kasih. Oke, jadi itu ya teman-teman. Jadi untuk di tanggal 28 nanti untuk toolsnya bebas ya, nggak perlu kayak pakai Procreate. Kalian kalau misalnya biasa pakai Medibank, GSP atau yang lain gitu, itu boleh banget join karena nanti yang diajarkan teknisnya ya Mas. Iya, lebih ke teknis bagaimana meng-create sesuatu, bukan teknis kayak coloring, line art dan lain-lain. Itu kalian sudah bisa belajar sendiri lah itu. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi bebas ya, apa aja juga boleh. Terus ini aku ambil lagi pertanyaan terakhir nih Mas. Terakhir Mbak, terakhir. Oke, dari tadi nemu pertanyaan dari Mas Akwan nih, bagaimana cara menggunakan warna dan komposisi dalam ilustrasi sepak bola untuk menciptakan suasana yang energik? Akwan, bagaimana cara menggunakan warna dan komposisi dalam ilustrasi sepak bola untuk menciptakan suasana yang energik? Kalau saya biasanya ngumpulin referensi sebanyak mungkin. Jadi dari referensi itu saya, istilahnya kalau saya cup satu-satu elemennya, agar suasananya itu apa istilahnya, apa, energik, sporty gitu-gitu, terus habis gitu meriah. Dan balik lagi, sebenarnya kita ketika ingin menggambar ilustrasi sepak bola itu kita ingin menceritakan apa? Ingin menceritakan kemenangannya kah, atau ingin menceritakan ngehenya klub itu, atau ingin menceritakan apa? Jadi intinya balik lagi ke konsep apa yang ingin kalian sampaikan. Nah, itu bisa kalian pelajari di tanggal 28 nanti. Itu sih, kalau komposisi dalam warna dan komposisi tergantung apa yang ingin diceritakan Mas Akwan gitu ya. Akwan ini for your information, saya sudah kenal, jadi ngapain Anda tanya? Terima kasih Mbak, itu mungkin bisa jawab. Mungkin itu tadi, kayak balik lagi apa yang ingin diceritakan. Kalau misalnya tergantung mood sih warna gitu. Kalau moodnya glory atau kemenangan ya warna-warna yang cerah gitu. Seperti itu Mas Akwan. Oke, terima kasih Mas Wil buat penjelasannya. Semoga menjawab ya teman-teman. Aku juga mengingatkan lagi buat di tanggal 28 nanti Mas Wil bakal ada kelas lagi ya. Untuk detailnya, untuk pendaftarannya nanti bakal aku share di grup WhatsApp. Jadi teman-teman bisa langsung daftar hari itu. Terus kalau misalnya kalian pengen dapetin promo, kalian bisa langsung share keseruan webinar hari ini, tag Instagram Samsiwil dan juga Messi ID. Gitu. Nanti kalian bakal di DM sama admin Instagram kita untuk klaim harga promo. Gitu. Oke, mungkin sebelum aku akhiri sesi hari ini dari Mas Will ada yang mau disampaikan nih buat peserta hari ini, mungkin pesan-pesannya gitu ya. Silakan, monggo. Banyak latihan itu aja sih. Nilai jangan males. Jadi ilustrator itu jangan males untuk nggak latihan. Dan jangan
tertutup, dalam artian jangan tertutup dari ilmu apapun. Entah kalian punya teman yang jago marketing, kalian nggak jago marketing, belajar. Dalam artian kita sebagai ilustrator juga butuh belajar memasarkan bagaimana cara memasarkan karya kita. Atau mungkin nggak punya teman, kita scrolling aja Instagram, ya follow bagaimana caranya personal branding diri kita biar itu tadi tepat sasaran kitanya. Gitu aja sih. Jangan malas, jangan lupa latihan tiap hari. Oke, mantap. Gitu ya teman-teman, pesan dari Mas Will, nanti jangan lupa diterapkan. Sering-sering latihan gambar juga ya teman-teman. Oke, sebelum aku akhiri sesi hari ini, aku mau mengucapkan terima kasih buat Mas Will udah yang meluangkan waktu untuk isi materi tentang Sama-sama. ini, dan juga teman-teman yang udah stay sampai jam 2 lebih nih teman-teman. Oke, untuk selanjutnya teman-teman jangan lupa follow Instagram Samsiwil. Bagi yang belum follow silahkan follow. Di follow guys. Dan juga follow Instagram Racing ID biar kalian tetap update tentang informasi yang terbaru. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman. Selamat sore. Terima kasih teman-teman. Semangat.